Hai sahabat TV Channel, apa kabar? Kita dari ICF TV Channel Indonesia Care Forum. Nah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kali ini memang sangat istimewa banget, dimana hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumbernya jauh sekali, tapi kejauhannya itu menjadi sebuah pemanfaatan yang sangat luar biasa. Dimana untuk tema kita kali ini adalah Otsus Jilid 2, Otonomi Khusus Jilid 2, solusi dan komitmen pemerintah Jokowi dalam memajukan Papua. Nah, mau tahu siapa narasumber kita? Baik, narasumber kita adalah ada abang kita, Bang Boni Mandolang. Halo Bang Boni. Halo Mbak Lita. Apa kabar Bang Boni? Baik. Bang Boni ini adalah JPKP Papua. Ya benar. JPKP Papua apa tuh ya Bang? Ketua JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Nah itu dia ya, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Bang Boni tidak sendiri. Siap. Abang nanti saya kenalkan juga, ini tamu saya juga. Terima kasih Abang Steve Mara. Beliau adalah tokoh muda Papua. Bang Steve, hai. Halo Mbak. Halo. Oke, sehatkah dirimu? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baik, sehat ya. Semangat ya untuk hari ini kita semangat. Tentunya ngobrol-ngobrol yang asik bersama dari ICF TV Channel. Tentunya obrolan kita bermanfaat. Nah, Otsus Jilid 2. Otsus adalah Otonomi Khusus Jilid 2. Solusi dan komitmen pemerintah Jokowi memajukan Papua. Bang Boni, pendapat Anda tentang Otsus Jilid 2. Nah, apakah ini benar-benar solusi yang tepat dari pemerintahan Jokowi atau mungkin ada opsi lain ini Bang Boni? Ya kalau menurut saya memang ini menjadi solusi untuk memajukan Papua. Ya. Karena kita di Papua masih ketinggalan sekali dalam hal pembangunan, dalam hal pendidikan. Banyak hal yang memang perlu dibantu. Iya. Dengan ada otonomi khusus ini, ya tidak hanya kita bicara soal pemberdayaan secara karakter dan tapi juga ini bicara soal anggaran yang akan ditambahkan dari pemerintah pusat untuk bisa memajukan suatu daerah. Karena kita ini Papua APBD-nya merupakan 6 besar dari 34 provinsi yang ada sekarang. Papua 6 ya? Yes. 6 paling besar? Ya. Oke, yang pertama bisa? Kalau nggak salah DKI. Oh, oke. Ada, saya lupa, tapi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan 6 yang Papua? 5 Aceh, 6 Papua. Oke, dan baik. Papua Barat di nomor 9. Oke, baik. Nah, untuk sahabat ICF TV Channel, pendapat Bang Steve nih selaku anak muda, seperti apa Bang Steve? Jadi ini Mbak, kita bicara otonomi khusus ini sejarahnya panjang. Oh. Kita mulai dari tahun 1969, semenjak lahirnya resolusi PBB nomor 2504. Baik. Di dalam resolusi 2504, di dalam paragraf yang ke-6 menyebutkan bahwa nothing that the government of Indonesia in implementing its national development plan is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific condition of its population, and that the government of Netherlands, in close cooperation with the government of Indonesia, will continue to render financial assistance for this purpose. Baik. Yang artinya ini berarti di dalam pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia semenjak tahun 1970, semenjak pemerintah masuk sampai dengan saat ini harus melihat kondisi special condition dari Papua. Baik. Nah, baru setelah 32 tahun setelah resolusi 2504 ini lahirlah otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Ya. Setelah itu berjalan sampai pada tahun yang ke-20, tahun 2021 ini, memang ada beberapa kalimat atau beberapa seruan yang menyampaikan bahwa otonomi khusus ini gagal. Dalam periode pertama, 20 tahun pertama. Baik. Nah, saya pun semenjak tahun 2015, 2016, 2017 saya menjadi pimpinan mahasiswa di Jayapura.
ya saya pun menjadi bagian yang menolak otonomi khusus. Kami minta untuk kita pulangkan saja otonomi khusus karena tidak membawa perkembangan yang signifikan untuk Papua. Oke. Kalau kita lihat di dalam indeks pembangunan manusia memang ada. 32 tahun sebelum ada Otsus, Papua memang masih tertinggal. Tetapi semenjak Otsus lahir tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, memang ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi di Papua, tetapi khususnya kita melihat dalam beberapa daerah yang memang masih membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah. Nah, ini menjadi sesuatu yang panjang. Kami dulu menolak Otsus, tetapi ketika kita melihat bahwa ya sebenarnya masyarakat Papua membutuhkan Otsus, tetapi perlu tata kelola yang baik. Karena sejauh ini ya masih bisa dikatakan Otsus belum, pemanfaatannya belum dirasakan. Pemanfaatannya dirasakan sama masyarakat, tetapi tidak maksimal. Ya karena digunakan hanya untuk hal-hal tertentu. Apa sih kendalanya, Bang Boni? Kenapa? Baik. Terusin, kendalanya apa? Kendalanya? Jadi banyak kendala, misalnya pemerintah provinsi yang sampai saat ini kita melihat masih bimbang antara kita mau melakukan pembangunan di Papua secara utuh atau kita harus mendengarkan apa yang diteriakan oleh Jakarta. Artinya ada miskomunikasi dong. Yes. Antara pusat dan daerah. Baik. Nah, untuk dipersatukan itu, apakah melalui jalur Otsus ini atau ada solusi yang lain agar komunikasi itu bisa tersampaikan dan dirasakan sendiri oleh masyarakat Papua? Bagaimana? Jadi gini, kita bicara Otsus kan besar. Konteksnya besar. Kita tidak hanya bicara tentang 1-2 materi. Kita tidak hanya bicara tentang dana. Misalnya, kita tidak hanya bicara tentang satu kekhususan. Ya, masuk tahun 2021 ini ada kebijakan baru yang mau diambil oleh pemerintah. Salah satunya ya kita harus revisi Undang-Undang Otsus. Karena semenjak tahun 2001 kemudian 2008 ada revisi yang kemudian melahirkan Provinsi Papua Barat. Nah, tahun 2021 ini mau direvisi lagi. Dalam revisi ini ada 2 yang mau dibahas. Pasal 34 tentang penggunaan dana Otsus, dan pasal 76 tentang pemekaran. Nah, tetapi dalam pandangan saya sebagai anak muda Papua, saya melihat ya kita mau menjawab tantangan atau kita memberikan solusi untuk Papua tidak bisa hanya dengan dana dan pemekaran. Karena ya itu bukan permintaan masyarakat. Masyarakat banyak yang meneriakan menolak pemekaran. Masyarakat juga menginginkan agar dana Otsus dipulangkan karena ya dana hanya untuk memperkaya elit. Dan itu tidak menjawab masyarakat Papua, itu tidak menjawab apa yang diinginkan. Bahkan karena kegagalan otonomi khusus ini, akhirnya sebagian kelompok meneriakan daripada kita dapat uang dari Jakarta, mending kita merdeka. Itu yang terjadi. Karena karena kegagalan dari pemerintah daerah mengatur dana ini sehingga masyarakat tidak merasakan. Akhirnya masyarakat berpendapat bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan Papua. Padahal pemerintah pusat memberikan dana yang besar kepada orang Papua, tetapi itu tidak dirasakan. Ya, dibangun jembatan, dibangun gedung-gedung mewah. Ya, masyarakat tidak menikmati itu. Itu kan ya adanya di kota misalnya, atau pembangunan gedung untuk orang-orang kantoran. Nah, masyarakat kan yang membutuhkan 1 hari saja untuk makan. Itu susah. Bahkan kita masih harus tidur beralaskan tanah. Ini kan ya sebuah pemikiran yang sangat miris. Kita punya banyak uang, bahkan disebutkan sama Bang Boni tadi APBD-nya urutan 6. Lah, terus di mana uang-uang itu? Kemana? Kenapa masyarakat sampai sekarang tidak sejahtera? Padahal jumlah penduduk Papua itu sedikit. Hampir sama dengan satu Kabupaten Bogor aja itu sudah sama jumlah penduduk. Luas wilayahnya? Luas wilayahnya besar. Cuman jumlahnya sudah dibangun jalan sama pemerintah. Diberikan akses untuk bandara untuk terbang kemana-mana. Ya ini kan harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Kalau memang pemerintah serius agar tidak ada teriakan merdeka, agar tidak ada teriakan referendum, kita bangun Papua. Ya hari ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
ya jangan terus miskomunikasi, jangan terus saling tidak percaya. Kita ini mau bangun Papua, kita ini mau bangun secara menyeluruh. Kalau hanya masalahnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja yang mengorbankan masyarakat, ya Papua tidak akan pernah maju. Akan sampai begini saja setiap tahun. Baik. Ini menarik. Komunikasi yang tidak tersampaikan hingga akhirnya ada yang dikorbankan, begitu kan? Yes. Nah, untuk memecahkan itu ada nggak sih kira-kira jembatannya agar clear bahwa tujuan dari pemerintah pasti punya tujuan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Jadi yang saya perlu tambahkan juga sebenarnya ya ini kita kan bisa dengar langsung dari Steve, dari Steve bisa sampaikan dari masyarakat di Papua seperti apa, dan itu juga yang menjadi yang saya juga sering sampaikan bahwa masyarakat Papua itu belum merasakan sebenarnya merasa maju atau merasa sudah istilahnya sudah dibilang kata maju. Mereka maksudnya kita masyarakat tuh pengen maju gitu, pengen juga merdeka secara finansial, begitu artinya, dan kita merasakan bahwa kota kita itu atau daerah kita dibangun dari segi fasilitas umum seperti rumah sakit, seperti sekolah, dan juga ekonomi kita itu bisa terpenuhi. Baik. Nah, yang tadi Mbak Lita bilang bahwa adanya miskomunikasi ini, tentu sebenarnya sekarang pemerintah sudah ada kan namanya BPK, artinya yang mengevaluasi suatu, ada Kemendagri juga yang mengevaluasi suatu daerah. Hanya saja yang saya pertanyakan saat ini ya memang tugas dari mereka ini berkaitan juga dengan penyimpangan dana kan, artinya kan ketika membangun dana yang sudah diberikan ada, tetapi kenapa belum dirasakan? Itu berarti ada sesuatu yang terjadi, yaitu penyimpangan dana, dan ini kan lagi sementara di evaluasi, sementara lagi ditelusuri siapa sih yang sebenarnya mengambil uang ini. Itu kemana kan sih? Itu bisa lihat dari dana sisa APBD atau SILPA bilangnya. Dana SILPA itu kan Menteri Keuangan sampaikan waktu tahun ini juga saya lupa bulannya, sampaikan bahwa SILPA Papua cukup tinggi. Begitu. Baik, sahabat ICF TV Channel, ini menjadi suatu daya tarik yang tersendiri ya, dan bahkan di sini coba lihat Bang Steve Mara ini kayaknya masih banyak yang disampaikan, rasa menggebu ingin menyampaikan kepada media, apalagi Bang Boni ya, ada sesuatu yang harus dikelirkan nih, kemana, di mana gitu kan, artinya itu yang harus kita joget, enggak ya, itu yang harus kita cari, jangan kemana-mana. Oke, ICF TV Channel, kita masih di Otsus Jilid 2 dengan tema solusi dan komitmen pemerintah Jokowi memajukan Papua. Ini menjadi sebuah tantangan dan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Seperti apa? Kita pengen tahu Bang Boni Mandolang untuk menjelaskan dari pihak JPKP Papua, apakah ini benar komitmen dari pemerintah Jokowi kali ini dan akan sejauh mana memperjuangkannya itu? Silakan Bang Boni. Ya, jadi Mbak Lita, kalau bicara soal solusi untuk memajukan Papua, ini menjadi tantangan dari kalau kita flashback para calon presiden di pemilu tahun 2019. Baik. Karena berkaitan dengan Otsus Papua yang akan berakhir di tahun 2021 ini, lebih tepatnya tanggal 21 November 2021. Ya, kurang lebih sekitar berapa bulan ya, 4 atau 5 bulan lagi lah kurang lebih ya berakhir. Dan jadi kalau kita bicara solusi kemajuan untuk Papua ini, saya berpendapat bahwa Otsus ini menjadi salah satu solusi lah, bukan hanya solusi utama, tapi salah satu solusi. Begitu, bahwa untuk memajukan satu daerah ini juga tentu membutuhkan pengawasan dari pemerintah. Oleh sebab itu mereka perlu membangun sebuah badan otonom yang bisa mengawasi Papua, terlebih khusus untuk Otsus ini. Begitu. Dan yang ingin saya sampaikan tadi, yang sempat Steve bilang bahwa di tahun 1969 bahwa terjadi gejolak di situ, bahwa mungkin orang-orang belum tahu bahwa Papua itu sebenarnya
tahun 1968, lebih tepatnya terjadi pemilihan umum. Oke. Apakah masyarakat Papua ini akan, atau dulu disebutnya Irian Jaya, Ya. apakah masyarakat yang ada di Irian Jaya ini akan masuk ke Indonesia? Oleh sebab itu terjadilah pemilu, dan ketika ada pemilu itu dimenangkan dengan bahwa banyak yang memihak untuk masuk ke Papua. Mau masuk ke Indonesia. Oke. Masyarakat Irian Jaya atau masyarakat Papua ini mau masuk ke Indonesia. Tetapi yang sering kita dengar ini bahwa, dan juga Pak Kapolda yang periode tahun 2000 yang baru selesai aja diganti nih, Pak Paulus Waterpauw juga menyampaikan bahwa itu kan isu yang diangkat dari beberapa daerah, beberapa masyarakat yang dulu generasi mereka punya papa atau kakek yang saat itu yang isu yang digiring adalah tidak semua orang Papua yang mewakili saat itu untuk melakukan pemilu. Baik. Itu isu yang selalu digaung-gaung oleh masyarakat yang ada di Papua, beberapa beberapa masyarakat, dan isu itu juga tidak bisa diredam oleh pemerintah dalam beberapa tahun ini. Artinya ketika Irian Jaya masuk ke Indonesia, tidak ada mereka merasakan bahwa masuk ke Indonesia tapi kok kita begini-begini saja. Ya, tidak ada perubahan, balita bisa rasakan aja bahwa saya ingat betul kota Jayapura itu punya mall tahun 2011 ya. Balita gitu. Dan baru kemarin iya, Balita bisa bayangkan aja dari tahun 69 ke 2010 gitu baru ada mall gitu. Oke. Jadi bisa dibayangkan kan bahwa pembangunan di Papua itu terlambat. Baik. Sedangkan kekayaannya Papua, Irian Jaya ini sudah digunakan Indonesia. Ya. Gitu. Dimanfaatkan dan dirasakan. Betul. Salah satunya Freeport. Oke. Ada kerjasama dengan pemerintahan Amerika sehingga masyarakat Papua itu merasa bahwa kekayaannya mereka diambil. Ya saya juga merasakan. Ya kita diambil kekayaannya, tapi kenapa kita tidak ada pembangunan? Baik. Gitu Mbak Lita. Jadi itu tahun 2010 itu baru saya merasakan ada mall. Begitu, dan ya sukacita banget gitu Mbak. Betul. Akhirnya kita bisa ke mall daripada harus ke Jakarta kan. Ini sehari-hari yang saya rasakan ya. Bedanya itu saja gitu. Ya. Baik, terima kasih Bang Boni. Kita ke Bang Steve Mara nih. Sepertinya akan banyak yang disampaikan ya. Karena kan tadi mall aja baru kemarin. Sedangkan kita tahu kekayaan Papua luar biasa. Nah, itu baru mall, belum pendidikan atau belum pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat Papua itu sendiri. Sepertinya akan disampaikan apa nih Bang Steve nih? Ya, terutama baik dari segi pendidikan atau yang langsung dirasakan oleh masyarakat Papua itu. Ya, jadi saya coba menyampaikan sedikit yang tadi disampaikan oleh Bang Boni dulu. Jadi memang 1969 itu ada penentuan pendapat rakyat. Oke. Yang itu dilaksanakan oleh ada perwakilan PBB yang diutus ke Papua, Pak Ortisans. Baik. Yang dilakukan di 8 kota. Ya. Nah, di Papua. Di Papua. Baik. Dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969. Nah, penentuan pendapat rakyat itu memang dihadiri oleh 1024 orang. Masyarakat Papua juga? Ya, yang pada saat itu orang asli Papua ada sekitar 815.000. Itu yang menjadi permasalahan sampai saat ini. Saya dalam beberapa penelitian saya menemukan bahwa teman-teman dari kelompok yang saat ini menentang pemerintah menyampaikan bahwa pada saat itu kenapa tidak dilakukan one man one vote? Di saat orang Papua ada 800.000, tetapi yang mengikuti hanya 1024 orang. Nah, ini hanya flashback kembali. Ya. Kita masuk ke Otsus. Baik. Tentang komitmen pemerintah. Tahun 1999 ada tim 100 dari Papua datang ke Jakarta untuk bicara dengan Presiden Habibie. Tetapi dalam pertemuan yang dilakukan, dialog pada saat itu dilakukan oleh tim 100, ada ungkapan atau ada kalimat yang muncul tentang referendum. Baik. Akhirnya Presiden Habibie menyampaikan pulang dan renungkan kembali. Tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, berjalan sampai saat ini memang banyak perubahan yang terjadi.
Ya. dari beberapa sisi, misalnya dari pembangunan Ada perubahan. ada perubahan, tetapi masyarakat belum sejahtera. Masyarakat belum sejahtera. Belum ada Dan, imbas yang iya, dirasakan. belum ada imbas yang dirasakan. Kalau tadi dari JPKP sudah menyampaikan tentang otsus akan berakhir atau apa, itu itu menjadi tugas pemerintah. Ya. Pemerintah harus, ya, kalau otsus memang berhasil, otsus memang menurut pemerintah berhasil dan menurut masyarakat otsus itu tidak berhasil, kita harus cari titik tengahnya, intersectionnya di mana. Ya. Kenapa otsus ini dikatakan gagal? Nah, kalau pemerintah mau membahas tentang 2 kekhususan saja terkait dengan dana otsus Ya. dan pemekaran di dalam revisi otsus yang dilakukan tahun ini oleh DPR RI. Oke. Ya, ini harus dilihat kembali. Kenapa hanya 2 kekhususan? Sedangkan ada banyak kekhususan yang diatur dalam undang-undang otsus. Ya. Kalau perlu, saya bersama dengan Bapak Freddy Numberi sempat menyampaikan ada 12 kekhususan yang harus diperhatikan agar kita menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua itu bisa secara menyeluruh. Kekhususan yang pertama misalnya di dalam pasal 2 huruf B Oke. terkait dengan lambang daerah. Nah, di Papua itu ada bintang kejora Ya. dan juga ada lagu Hai Tanahku Papua. Nah, ini harus diperhatikan secara baik. Menurut Statblad 68 dan 69 itu bendera budaya, Oke. tetapi sengaja dipolitisir untuk menjadi bendera bangsa. Nah, ini harus diperhatikan kekhususan ini. Itu yang pertama. Oke. Jangan takut Mbak, santai. Ini kita bicara buka-bukaan. Baik. Yang kedua, bentuk dan susunan pemerintahan, otsus, DPR, gubernur dan juga MRP. MRP. Ya. Yang ketiga, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Dan saat ini sudah berlangsung. Masih. Masih. Dan berlangsung. Kita tidak tahu ke depan gimana. Makanya harus menjadi catatan penting, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Ya. Yang kekhususan berikutnya yang dipilih oleh DPR. Baik. Ketiga, harus mendapatkan persetujuan dari MRP MRP. yang memberikan pertimbangan tentang bakal calon. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tentang Perdasus. Perdasus dan Perdasi. Memang selama ini ketika DPR Papua membuat Perdasus, peraturan daerah khusus, dan Perdasi, peraturan daerah provinsi, sering bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. PP. Nah, tetapi memang ya namanya Papua ada dalam kekhususan itu harus dikhususkan. Karena kita kalau terus bertentangan, ya ini yang mau dibangun oleh Papua, ini yang mau didukung oleh Papua, tapi itu karena bertentangan akhirnya Tidak ketemu, titik. permintaan dari Papua itu memang masih ini. Kemudian dana otsus, kemudian perwakilan Komnas HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Oke. untuk melihat tentang pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. Baik. Kemudian pengangkatan Kapolda dan Kajati, peradilan adat, pemekaran provinsi yang harus diusul oleh pemerintah Provinsi Papua. Kemudian kerjasama luar negeri. Ini ada 12 kekhususan yang harus diperhatikan agar penyelesaian konflik Papua itu bisa secara menyeluruh. Ya. Kita harus terbuka, kita harus bicara kepada pemerintah bahwa pemerintah tidak bisa mendengar yang pro pemerintah saja, tetapi harus kontra juga didengar. Dan saya sebagai anak muda, sebagai milenial Papua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Presiden Jokowi. Karena dengan komitmen yang begitu besar, beliau 13 kali ke Papua. Hanya dia satu-satunya presiden. Iya, hanya presiden yang sampai 13 kali ke Papua, hanya Presiden Jokowi, dan komitmen itu luar biasa. Wih, Dia tepuk bisa tangan dulu dong, Pak Jokowi. Dia bisa bertemu dengan masyarakat, bahkan sampai ke tempat yang saya pun belum pergi. Asma. Duga tempat Tahun yang berapa itu, Bang? tempat yang konfliknya sangat. Ya, kalau mau dibilang itu tempat konflik, daerah konflik. Tapi Pak Presiden Jokowi sampai di sana, bertemu dengan masyarakat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ini apresiasi. Oke. Dan itu komitmen yang harus kita pegang. Berharap ke depan pemerintah terus memperhatikan. Pemerintah terus, ya, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi kita teruskan. Ya. Jangan hanya ini catatan, jangan hanya ini menjadi pencitraan. Ya. Pencitraan bukan untuk pencitraan presiden, tidak. Untuk pencitraan ke dunia internasional. Karena dunia internasional melihat Ya. apa sih resolusi 2504 yang disetujui dari 84 negara itu apakah dilakukan? Kalau tidak dilakukan, ya bisa jadi resolusi itu ditinjau kembali. Jadi harus komitmen. Kita bicara Papua, kita bicara komitmen. Dan Presiden Jokowi berhasil lakukan itu. Tetapi memang kita butuh
waktu. Oke. Sepakat. Ya, Baik. saya nambahin juga tadi kan Oke. bahwa ada Steve bilang bahwa Ya. diangkat bahwa beberapa masyarakat Papua itu bisa menjabat Jabatan penting. Jabatan penting. Oke. Saat ini sudah terjadi ya kalau di tingkat pemerintahan daerah itu kayak seperti kepala dinas itu Sudah dijabat orang asli Papua. diupayakan untuk lebih banyak dari orang Papua. Baik, setuju. Kesimpulannya untuk Pak Steve ini, Bang Steve ini memang komitmen, dan untuk Bang Boni sangat setuju sekali apa yang tentunya saat ini sudah berjalan. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, ICF TV Channel, kita kembali lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Bang Boni. Kali ini masih dengan paparan Otsus Jilid 2 mengenai solusi dan komitmen pemerintah Jokowi memajukan Papua. Bang Boni, silakan. Baik, jadi saya menanggapi dengan pendapat dari Steve tadi bahwa ada 12 poin yang memang sudah Rangkum. rangkum. Dan itu juga sudah bergulir sampai ke pansus. Jadi yang saya sampaikan bahwa saat ini DPR sudah membentuk suatu panitia khusus yang disebut pansus. Lalu yang saat ini sedang bergulir bahwa mereka rapat dengar pendapat dengan pemerintah, yaitu yang diwakili oleh Kemendagri, Kemenkumham, dan juga Kemenkenu. Yang dilakukan oleh minggu kemarin hari Rabu atau Kamis. Lalu mereka akan adakan lagi hari Kamis minggu depan. Baik. Dengan agenda yang diharapkan bahwa rapat itu pemerintah mewakili Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkumham sudah menyiapkan DIM. DIM itu data inventorisasi masalah. Artinya mereka sudah merangkum lah pokok-pokok yang mereka ingin sampaikan kepada pansus. Lalu dari pansus ini juga mereka juga akan menyiapkan DIM dari setiap partai yang sedang saat ini lagi duduk di DPR. Lalu mereka akan gabungkan begitu. Dan yang Steve tadi sampaikan itu 12 poin itu sudah disampaikan di pansus. Gitu. Dan yang saya ingin garis bawah di sini bahwa Otsus itu bukan hanya 1, 2, atau 3 pasal, tetapi Otsus itu punya 79 pasal dengan 24 bab gitu. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini juga ya tentu harapannya bahwa pemerintah tidak hanya boleh harapan saya juga Pak Jokowi bisa dengan bijaksana tidak menggiring Otsus ini hanya dengan 3 pasal itu. Yang pertama adalah redefinisiasi Provinsi Papua, yang kedua tentang tentang dana Otsus, dan yang itu yaitu pasal 34 dan pasal 76 mengenai pemekaran. Pemekaran. Nah, jangan hanya 3 itu aja. Dan saya rasa Pak Jokowi mampu untuk bisa merevisi undang-undang Otsus ini dengan baik. Begitu. Harapannya tidak hanya 3 pasal ini saja, tetapi beberapa pasal dari yang 79 pasal itu setidaknya ada yang direvisi, dan itu untuk tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Setuju. Baik, untuk Bang Steve Mara sendiri nih, selaku tokoh muda Papua, harapan dan keinginan agar Otsus ini di jilid 2 kali ini akankah tercapai dan mencapai titik klimaks atau seperti apa? Pertama, saya mengapresiasi pansus yang sudah terbentuk di DPR RI karena sudah membuka ruang pada masyarakat Papua untuk berpendapat. Ada kesempatan. Ada kesempatan kepada masyarakat Papua, tokoh-tokoh Papua untuk memberikan pendapat terkait dengan otonomi khusus. Dan itu menjadi sebuah langkah yang baik. Dan harapan saya ini harus dikoordinasikan dengan baik. Karena beberapa informasi yang saya dengar, Majelis Rakyat Papua sempat ingin menggugat presiden karena dianggap tidak melibatkan masyarakat Papua. Nah, ini bisa dikoordinasikan agar ke depan Otsus ini jika bergulir kembali ya bisa menjawab tantangan, bisa menjawab hambatan, ancaman yang ada. Karena kita bicara konteks keamanan nasional, kita mau Indonesia tetap damai. Kita mau Papua sampai ke
dari Aceh sampai ke Papua bisa terus bersama. Setuju. Dan itu mimpi kita yang harus kita jaga, sehingga mari kita bersama-sama. Kita bergandengan tangan, baik itu tokoh Papua, pansus yang sudah terbentuk, Majelis Rakyat Papua, gubernur, kita harus bersama. Kita tidak bisa jalan sendiri. Ya. Karena Untuk mencapai ke titik ya, itu. untuk mencapai ke titik yang Ya. kita inginkan, ya kita harus jaga. Bagaimana masyarakat Papua bisa sejahtera kalau kita masih kurang koordinasi? Oke. Komunikasi yang kurang. Ya, Juga, komunikasi yang kurang. Baik. Bang Boni ada tambahan? Tidak, sudah cukup. Baik, Bang Steve, itu yang akan menjadi PR kita sendiri ya. Artinya tugas dari tokoh muda, tugas dari masyarakat Papua, tugas juga dari pemerintah pusat. Dan ini sangat penting untuk dari JPKP perannya juga akan menjembatani atau seperti apa? Ya, kita mengawal artinya kita menjadi wakil dari pemerintah di Oke. Papua. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat Papua pun kita sampaikan kepada pemerintah. Ya. Nah, harapannya dengan Otsus ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini sekarang lagi sedang bergulir. Oke. Dengan ada pansus sedang bergulir untuk bisa merevisi undang-undang ini dengan baik, dengan benar. Ya. Gitu. Dan kita juga selalu memberikan pendapat bahwa Otsus itu tidak hanya dalam 3 pasal itu saja. Oke. Yang pertama yang tentang definisi Papua, yang kedua pasal 34 tentang dana Otsus, Ya. yang ketiga tentang pemekaran. Dengan Itu- kata lain, masyarakat Papua masih butuh Otsus. Ya, benar. Oke. Akan tentu ada di saja. perpanjang? Ya, saya rasa itu jadi salah satu solusi yang tadi saya sebutkan di awal. Itu salah satu solusi. Baik. Salah satu solusi. Jadi bukan solusi utama. Ya. Gitu. Baik. Nah, untuk sahabat ICF TV Channel, jangan lupa like, subscribe. Untuk pendapat-pendapat Anda bisa kirimkan. Oke. Dan komen juga ditunggu ya. Dan di sini kita akan tahu bahwa memang keinginan dari Bang Steve Mara dan juga ada Bang Boni untuk mencari solusi dan mencari titik temu agar tidak ngeblunder, dan ini menjadi sebuah komunikasi yang bisa terpecahkan, dan PR dari pemerintah Jokowi agar bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat Papua. Baik, kita akan akhiri untuk kali ini. Saya Lita dari ICF TV Channel, ICF Indonesia Care Forum, dan terima kasih kehadirannya dari tokoh muda Siap. Papua ya, ada Bang Steve Mara. Terima kasih, jaga selalu kesehatan Bang, menggebu bersemangat. Oke, Bang Boni, Bang Boni Mandolang jadi dari JPKP Papua. Artinya punya harapan masyarakat Papua kepada Bang Boni untuk menjembatani agar program ini tersampaikan langsung kepada masyarakat Papua. Terima kasih. Kami dari ICF Indonesia Care Forum pamit. Terima kasih dan selamat. Salam Indonesia.